Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tumbuhan obat pada peptic ulcer disease. Oke, langsung saja karena memang sebenarnya kita juga sudah mempelajari tentang peptic ulcer disease ya. Nah, jadi langsung kita review lagi mungkin sedikit apa itu peptic ulcer disease. Nah, teman-teman kita tahu ya kalau peptic ulcer disease itu merupakan adanya luka gitu pada bagian lambung ataupun pada bagian duodenum pada usus. Nah, kenapa bisa terjadi luka tadi atau ulcer itu disebabkan karena penggunaan NSAID atau H. pylori. Nah, teman-teman ingat ya, karena ini kita baru kebetulan di farmakoterapi juga baru belajar terkait peptic ulcer disease. NSAID itu bisa menyebabkan peptic ulcer disease karena memang kebanyakan NSAID terutama yang tidak spesifik itu menghambat prostaglandin yang melindungi lambung sehingga faktor yang melindungi lambung itu berkurang. Jadi prostaglandin yang melindungi lambung itu juga dihambat oleh NSAID sehingga tidak ada yang melindungi lambung. Jadi ketika lambungnya kena asam tidak ada yang melindungi sehingga resiko untuk terkikis, untuk luka itu lebih besar. Sedangkan kalau H. pylori kenapa bisa menyebabkan ulkus peptik ya? Itu karena ketika kuman H. pylori itu masuk ke dalam lambung ataupun ke dalam usus, maka dia akan mengeluarkan toksin-toksinnya ini yang memang bisa meningkatkan resiko dari luka atau ulcer pada lambung ataupun pada duodenum pada lambung atau pada usus gitu. Oke, nah ini kenapa bisa sampai terjadi luka? Intinya karena ketidakseimbangan ya, dimana kita tahu pertahanan mukosa baik pada gastrik, pada lambung atau pada duodenum, pada usus itu menurun. Tetapi faktor agresifnya yang meningkat. Siapa faktor agresifnya? Asam lambung, bakteri H. pylori, dan juga NSAID. Jadi ketika ini yang lebih dominan, sedangkan pertahanannya menurun, maka yang terjadi adalah ulcer, terjadi luka. Oke, sehingga teman-teman dari yang sudah kita pelajari ini, intinya bagaimana upaya supaya kita bisa meningkatkan atau memperbaiki luka pada lambung. Yang pertama kita bisa dengan meningkatkan pertahanan dari mukosa tersebut. Gitu. Terus kalau misalnya faktor agresif yang dominan, gimana caranya kita mengurangi asam lambung? Kalau dia disebabkan oleh H. pylori, berarti bagaimana cara kita membunuh H. pylorinya? Dan jika itu disebabkan oleh NSAID, maka upaya yang kita lakukan adalah meminimalkan penggunaan NSAID. Dan jikapun NSAID itu tetap diperlukan, maka kita memilih NSAID yang memang dia selektif terhadap COX-2 sehingga faktor yang melindungi lambung, prostaglandin yang melindungi lambung itu tidak terhambat. Itu ya teman-teman. Jadi upaya yang kita lakukan adalah untuk mengurangi asam lambungnya, membunuh H. pylori jika dia disebabkan oleh H. pylori, dan mengganti NSAID atau menghentikan NSAID-nya, kemudian meningkatkan pertahanan mukosa. Jadi ini upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi peptic ulcer tadi. Oke, nah berikut merupakan mekanisme obat herbal untuk mengatasi tukak lambung. Jadi ini saya menemukan pada satu jurnal gitu. Dia meresum bagaimana sih obat-obat herbal itu mampu memperbaiki kerusakan pada ulkus. Oke, jadi dari literatur tersebut itu bisa dilihat dengan yang pertama dia dengan menurunkan sekresi dari asam. Bagaimana dia menurunkan sekresi dari asam? Itu dia dengan mempengaruhi atau menurunkan aktivitas dari enzim H+K+ ATPase dan juga gastrin. Jadi dia menurunkan aktivitas ini. Kalau H+K+ ATPase ini aktivitasnya menurun dan gastrin juga menurun, otomatis sekresi asam itu juga akan menurun karena ini berpengaruh nih dalam pertukaran asam yang masuk ke lambung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dengan cara menurunkan nitrit oksid sintesis. Jadi sintesis nitrit oksid, di mana kita tahu nitrit oksid ini merupakan suatu radikal bebas yang jika di dalam tubuh dia punya potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sel. Jadi dengan anggapan ketika tanaman itu punya aktivitas sebagai antioksidan, itu juga diharapkan dia bisa mengurangi inflamasi yang terjadi gitu. Nah, karena tadi kita balik lagi sebelumnya sudah pernah juga kita pelajari kalau antioksidan itu punya aktivitas tidak langsung dalam memperbaiki inflamasi.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dengan meningkatkan ini merupakan suatu faktor pertumbuhan. Jadi ditingkatkan nih growth factor ya, intinya itu faktor pertumbuhan di dalam tubuh. Dengan meningkatkan itu harapannya terjadi peningkatan proliferasi. Jadi perbaikan pada sel-sel yang tadi mengalami kerusakan. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan sama dia meningkatkan juga, ini merupakan faktor pertumbuhan, dan juga dengan cara menurunkan endostatin. Jadi endostatin ini merupakan suatu inhibitor angiogenesis yang dia bisa menghambat faktor pertumbuhan. Jadi di sini diupayakan endostatinnya ini diturunkan gitu, dengan harapan kalau faktor pertumbuhannya ditingkatkan dan faktor yang pengganggunya ini diturunkan, itu terjadi peningkatan pada mikrovaskulatur density. Jadi densitas dari mikrovaskular itu meningkat. Dengan harapannya kalau misalnya densitasnya meningkat, maka diharapkan bisa memperbaiki dari kerusakan sel itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara menurunkan inflamasi. Kemudian dengan yang berikutnya juga dengan cara meningkatkan mukus. Jadi dia dengan cara meningkatkan mukus sehingga yang melindungi lambung itu ada gitu. Melindungi lambung, melindungi usus itu ada dengan adanya mukus. Yang berikutnya adalah dengan menurunkan kolonisasi bakteri, terutama yang disebabkan oleh H. pylori. Dan yang terakhir itu dengan cara meningkatkan prostaglandin E2, di mana kita tahu prostaglandin E2 ini merupakan salah satu pelindung lambung. Jadi dengan prostaglandin E2-nya ditingkatkan, harapannya yang melindungi lambung itu meningkat. Itu ya. Nah, jadi dengan semua mekanisme yang ada ini itu menunjukkan bisa memperbaiki kerusakan dari tukak lambung tadi gitu. Jadi gastric ulcer tadi. Oke. Selanjutnya ini yang coba saya resume dari beberapa jurnal yang saya dapatkan. Metabolit sekunder apa saja sih yang memang dia bermanfaat dalam mengatasi peptic ulcer disease? Yang pertama itu flavonoid, kemudian ada tannin, ada alkaloid, dan juga ada saponin. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama dari flavonoid. Flavonoid di sini dia bisa mengatasi peptic ulcer dengan cara menurunkan produksi dari histamin. Kita tahu H2 blocker itu salah satu mediator yang menyebabkan ketika H2 histamin itu berikatan dengan reseptornya, maka rilislah asam lambung gitu ya. Dengan menghambat produksi histamin, maka harapannya asam lambung diproduksi juga berkurang. Jadi kalau asam lambungnya berkurang, diharapkan itu bisa melindungi lambung yang sudah luka tadi. Jadi terjadi perbaikan. Oke, yang berikutnya itu meningkatkan sekresi mukus di lambung, dimana kita tahu mukus ini merupakan merupakan suatu pelindung lambung gitu. Jadi kalau mukusnya meningkat, diharapkan yang melindungi lambung itu juga bisa meningkat, sehingga ketika ada asam yang masuk itu masih bisa terlindung oleh lambung. Kemudian berikutnya menghambat pertumbuhan H. pylori. Jadi dia juga bisa menghambat pertumbuhan H. pylori. Kenapa? Karena flavonoid itu punya aktivitas sebagai antibakteri. Oke. Lanjut lagi ke tannin. Nah, tannin ternyata juga bisa digunakan untuk mengatasi peptic ulcer disease. Bagaimana caranya? Jadi tannin itu dia bersifat astringen. Astringen itu dia menciutkan luka. Jadi harapan ada tukak tadi ada di lambung, dengan adanya tannin dia bisa menciut gitu. Jadi lukanya itu bisa mengecil. Nah, kemudian selain itu dia juga bisa mengendapkan protein membran mukosa, sehingga dengan terjadinya ini diharapkan perlindungan lambung juga semakin baik. Terjadilah improve atau perbaikan dari luka tadi. Oke, yang berikutnya ini alkaloid. Nah, alkaloid di sini yang diharapkan adalah dengan mampu menghambat pompa proton H+, K+, ATP, AC. Dimana kita tahu kalau pompa protonnya ini dihambat, otomatis pertukaran antara H+ dengan K+ itu juga akan terhambat. Jadi dia seperti PPI ya perannya. Dan juga alkaloid ini bisa meningkatkan sekresi mukus di lambung. Balik lagi, kalau mukus tadi fungsinya adalah untuk melindungi lambung tadi. Oke, kemudian lanjut lagi ke saponin. Nah, di saponin ini dia dengan cara meningkatkan fibronektin, di mana fibronektin ini nanti akan menjadi gumpalan fibrin. Nah, fibrin ini jadi kayak benang. Kalau kita mau menjahit tuh, fibrin itu benangnya, jadi bisa menjahit luka tadi, itu istilahnya. Sehingga dengan adanya fibrin itu bisa terjadi perbaikan jaringan yang rusak tadi, adanya pemulihan luka tadi. Itu. Oke, nah ini tadi sudah double ya.
sudah saya jelaskan juga. Nah, ini tanaman yang saya gunakan. Di sini saya mencoba tetap menggunakan tanaman yang sama. Jadi saya tidak memilih mana yang efektif, mana yang bukan. Karena di sini intinya setiap tanaman yang mengandung senyawa flavonoid, tanin, saponin atau alkaloid itu punya potensi dalam mengatasi peptic ulcer disease. Nah, di sini yang pertama saya gunakan itu umbi bawang putih karena memudahkan kalian nanti untuk memahami. Jadi setiap 3 materi itu saya coba usahakan dengan tanaman yang sama. Nah, umbi bawang putih di sini dia yang bagian yang digunakan adalah umbi, sangat jelas ya. Dan ini memang dia punya potensi sebagai H. pylori, senyawa aktifnya flavonoid, dimana kita tahu ya bagus sekali. Umbi bawang putih ini sangat sering digunakan untuk antibakteri. Nah, jadi kalau kita bicara flavonoid, maka mekanisme kerjanya dalam mengatasi peptic ulcer disease itu ada 3 macam, dengan menurunkan produksi histamin, dengan meningkatkan sekresi mukosa, dan dengan menghambat pertumbuhan dari H. pylori. Ingat lagi teman-teman, terapi herbal itu untuk asupan, jadi bukan terapi utama, tapi dia untuk membantu menunjang. Jadi jangan melupakan juga obat konvensional yang digunakan. Oke, selanjutnya ini dosis berdasarkan hasil penelitian. Ternyata dengan mengkonsumsi 2 siung bawang putih per hari selama 3 hari itu sudah bisa membantu atau mengurangi aktivitas dari H. pylori tadi. Gitu. Karena tadi dia mengandung flavonoid ya. Nah, bagian yang digunakan itu yang segar. Jadi bawang yang digunakan itu bawang yang segar, usahakan dikonsumsi bersama makanan juga. Jangan menggunakan bawang yang digoreng gitu, yang sudah ada minyak. Karena apa? Karena bawang yang digoreng yang sudah ada minyaknya itu malah beresiko untuk menyebabkan gangguan dispepsia atau memperparah luka tadi. Jadi usahakan yang masih dalam bentuk segar, jangan yang tercampur dengan minyak. Nah, ini toksisitas. Jadi sebenarnya selama dia dikonsumsi dalam takarannya normal itu penggunaannya aman. Kemudian untuk efek samping, sekedar bau mulut, sakit kepala, dan memperparah infeksi jamur vagina dan juga alergi. Jadi terutama apabila penggunaan berlebih. Kalau misalnya kita penggunaan normal, umumnya yang bermasalah hanya bau mulutnya saja. Nah, kemudian yang berikutnya lidah buaya. Lidah buaya itu ternyata tidak hanya untuk kulit, tapi dia juga bermanfaat untuk mengatasi peptic ulcer disease. Bagian yang digunakan itu daun. Hasil penelitian itu juga menunjukkan dia bisa memperbaiki kerusakan mukosa lambung. Senyawa aktifnya ada flavonoid dan ada saponin. Dimana tadi kita tahu untuk flavonoid sendiri dia punya mekanisme kerja menghambat produksi histamin, kemudian bisa meningkatkan sekresi mukosa dan juga menghambat pertumbuhan H. pylori. Sedangkan untuk saponin sendiri tadi bisa kita lihat dia punya kemampuan sebagai bisa untuk memperbaiki luka ya, dengan kemampuannya fibrin tadi, gumpalan fibrin. Jadi dia bisa reepitelisasi jaringan tuh. Oke. Kemudian next lagi, ini dosis yang secara empiris biasanya dia digunakan sebagai jus, jadi diminum. Kalau berdasarkan hasil penelitian itu 1-2 mili lidah buaya tadi, gel lidah buaya itu memang sudah bermanfaat dalam mengatasi peptic ulcer disease tadi. Tapi perlu diperhatikan juga itu penggunaannya secara singkat. Kalau digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang itu resiko gangguan ginjal. Dan kontraindikasinya biasanya tidak disarankan untuk anak-anak di bawah 12 tahun pada pasien wasir dan juga bukan pada peptic ulcer disease. Jadi tidak direkomendasikan anak di bawah 12 tahun dan juga wasir. Oke, kalau sebelumnya saya menulis peptic ulcer disease itu juga dicoret ya teman-teman, karena salah penulisan. Sebenarnya dia bisa digunakan pada pasien peptic ulcer disease malahan tuh. Tapi yang digunakan, ingat lagi, yang sudah betul-betul diolah. Jadi kalaupun misalnya mau dibuat jus dan sebagainya itu usahakan getahnya itu juga dibuang, karena getahnya itu mengandung resin ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai anti ulcer. Sangat banyak tanamannya. Nanti bisa dipelajari, bisa dibaca juga, ada beberapa jurnalnya. Ini tentang efektivitas juga dan keamanannya. Nah, oke. Sampai di sini sudah selesai penggunaan tanaman obat pada kasus peptic ulcer disease. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.